Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Waalaikumsalam sore. Udah rame ya, udah 70 peserta aja nih. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar sosiologi ya. Teman-teman udah dapat soalnya kan? Sudah, Kak. Oke deh. Oke. Hari ini sama Kak Dita ya, kita akan belajar sosiologi. Silahkan dipersiapkan dulu teman-teman. Kalau mau mencatat, boleh dipersiapkan dulu. Sambil tak share screen-nya. Oke. Kurang gede nggak? Apa sudah cukup besar? Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke deh. Nanti misalnya suaranya Kak Dita nggak jelas, bilang ya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Gitu. Kalau mungkin nanti ada yang ketinggalan, Kak yang atasnya tadi kelewatan misalnya, boleh banget. Itu bilang aja. Kita akan bahas 15 soal yang teman-teman sudah dapat sampai 1,5 jam ke depan. Oke? Apakah sudah dikerjakan? Belum, Kak. Belum, Kak. Yaudah deh, kita bahas bareng ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas ini adalah soal-soal yang paling mendekati soal-soal UTBK. Jadi memang dari soal UTBK asli, kemudian kita modif sedikit. Jadi memang paling mendekati dengan soal UTBK yang asli. Semoga sih nanti keluarnya juga sangat dekat dengan soal-soal yang ini. Yang pertama, soal nomor 1, Emil Durkheim mengambil kolektivitas terhadap pemahaman mengenai masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk solidaritas. Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial. Salah satunya, Durkheim menciptakan kriteria masyarakat dengan solidaritas mekanik dan organik. Ciri dari solidaritas masyarakat mekanik adalah yang A, ketergantungan dan kerja sama fungsional. Yang B, pembagian kerja sesuai peran masing-masing. Yang C, komposisi masyarakat heterogen dan kompleks. Yang D, diikat oleh adanya kesadaran kolektif. Dan E, memiliki tingkat individualitas yang tinggi. Ada yang jawab A. Yuk, ada yang jawab yang lain? Sambil kita ingat-ingat deh tentang pendapatnya D. Wah, banyak-banyaknya D. A, D. Kok ada 2 jawaban? Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. A atau D. Karena di sini yang ditanyakan adalah solidaritas mekanik. Teman-teman kalau ditanya solidaritas mekanik, yang kebayang masyarakat mana sih? Desa atau kota? Desa. Desa. Masyarakat mekanik itu ditemukan dalam masyarakat desa. Betul. Ditemukan dalam masyarakat pedesaan. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yuk, yang pertama. Apa ciri masyarakat desa? Belum mengenal pembagian kerja. Yes. Belum mengenal pembagian kerja. Jadi dalam masyarakat yang menerapkan solidaritas mekanik, yang memiliki solidaritas mekanik, mereka belum mengenal pembagian kerja. Kalaupun ada, masih sangat sederhana. Jadi ada ketuanya saja misalnya. Dan hal-hal yang lain itu masih dikerjakan bersama-sama. Belum ada pembagian kerja yang spesifik. Begitu. Yang kedua? Yang kedua? Masyarakat masih sederhana. Masih sederhana. Dan
Homogen. Homogen, betul. Masyarakatnya masih sederhana dan homogen. Masih homogen di sini maksudnya adalah latar belakangnya, identitasnya. Pekerjaannya hampir sama, latar belakang pendidikannya hampir sama, agamanya, rasnya. Selanjutnya yang ketiga. Apalagi? Apa tadi? Cuma sampai 2 aja. Diikat kesadaran kolektif. Pintar. Diikat oleh kesadaran kolektif. Apa ini? Apa itu kesadaran kolektif? Apa tuh kesadaran kolektif tuh? Kesadaran kolektif. Apa? Ayo, kesadaran kelompok maksudnya yang kayak mana? Ini kalian nggak bisa bersuara kah? Jadi sepi nih kalau nulis chat doang. Seperangkat keyakinan untuk ketentuan pemersatu dalam masyarakat. Ketentuan pemersatu dalam masyarakat. Pemersatunya yang bagaimana? Yang memperkuat. Yang memperkuat. Diikat oleh kesadaran kolektif. Kesadaran bahwa mereka sadar kalau mereka adalah satu kesatuan bersama. Betul. Itu yang disebut sebagai kesadaran kolektif. Kolektif artinya kelompok. Kesadaran bahwa mereka satu kelompok bersama. Selanjutnya, ciri yang lain. Yang keempat, apa lagi? Sanksinya bersifat represif. Sanksinya bersifat represif. Maksudnya bagaimana itu? Teguran. Teguran? Apalagi? Setelah Dilakukan setelah ada penyimpangan. Dan tujuannya adalah untuk mengembalikan keserasian di dalam masyarakat. Itu yang disebut sebagai pengendalian yang represif. Jadi kalau ada suatu penyimpangan, maka kemudian dilakukan pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan, keserasian. Berbeda dengan dalam solidaritas organik. Kalau di masyarakat kota, solidaritas organik, mereka menerapkan sanksi yang bersifat restitutif. Kalau di dalam masyarakat yang solidaritasnya organik, sifat sanksinya restitutif. Artinya apa ini? Restitutif. Ganti rugi. Ganti rugi, betul. Jadi berbeda sifatnya. Kalau dalam masyarakat desa yang mekanik, sanksinya represif. Kalau dalam masyarakat kota yang organik, sanksinya restitutif atau ganti rugi. Kita contohkan ya, misalnya seorang anak kecil yang ketahuan ambil sandal di masjid misalnya, waktu Jumatan. Dia ngambil sandal orang lain, dia maling sandalnya orang lain di masjid. Kalau dalam solidaritas yang mekanik, dia akan mendapatkan sanksi ditegur. Dia ditegur, kemudian dia dihukum misalnya untuk jagain sandal. Kayak gitu. Jagain sandal supaya tidak ada yang mengambil. Sanksi yang diberikan ini, hukuman yang diberikan ini, supaya dia sadar kalau dia salah, kemudian mengembalikan keserasian di dalam masyarakat. Itu kalau dalam solidaritas yang mekanik. Kalau dalam solidaritas organik, karena sifatnya ganti rugi, ya sudah, dia harus mengganti sesuai dengan harga sandal yang dia ambil. Penerapan sanksinya berbeda seperti itu. Dalam masyarakat desa yang mekanik dan dalam masyarakat kota yang organik. Perbedaannya di situ. Jadi jelas ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah loh. Mekanik lo ya. Iya. Ini nih. Yang D. Jawabannya D. Diikat oleh adanya kesadaran kolektif, kesadaran sebagai satu kelompok bersama.
Itu ciri solidaritas mekanik. Kenapa bukan yang A? Ketergantungan dan kerjasama fungsional ini menunjukkan bahwa mereka sudah ada pembagian kerja. Pembagian kerja punya fungsi sendiri-sendiri, punya tugas sendiri-sendiri, jadi mereka harus saling bekerja sama. Itu ditemukan dalam masyarakat yang punya solidaritas organik. Gitu. Masih bingung nggak? Enggak. Enggak. Oke, udah nggak masalah nih. Tadi yang jawab A, Masih ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak kok, cuman salfok, makanya jawab A. Oh gitu. Baru bangun Kak. Astaga, jam berapa ini? Oke deh. Hati-hati ya, kalau pas TO atau nanti ketika pas ngerjain soalnya yang beneran, jangan kegocek. Hati-hati dan fokus. Jadi jelas ya, jawabannya D. Diikat oleh kesadaran kolektif. Nah, ingat-ingat bahwa solidaritas sosialnya Durkheim ini hampir selalu keluar. Memang amat sangat sering banget keluar. Teori-teori dari Durkheim. Kalau dari Durkheim itu tiap tahun keluar. Setiap tahun ada soal tentang Emil Durkheim. Jadi nanti teman-teman dipelajari lebih lanjut lagi. Ya, Durkheim ini tidak hanya punya teori tentang solidaritas aja, tidak hanya tentang itu. Ada teori yang lain tentang bunuh diri, ada teori yang lain tentang fakta sosial. Nah, itu nanti silakan teman-teman cari. Silakan itu dipelajari lebih dalam. Oke? Karena dia selalu keluar nih tiap tahun. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mumpung masih bahas tentang Durkheim. Aman? Kita lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, bagi masyarakat Hindu, sapi merupakan binatang yang suci dan harus dihormati, sehingga tidak boleh disembelih. Berbeda dengan umat Islam yang menyembelih sapi sebagai hewan kurban pada hari Idul Adha, untuk kemudian dibagikan pada masyarakat. Pemberian makna yang bergantung pada pemakainya adalah contoh bahwa hewan sapi merupakan sebuah, jawabannya yang mana? Ada A, interaksionisme simbolik, B, simbol, C, meaning, D, definisi situasi interpretasi. Apa nih? B, D. Simbol. Simbol. Oh, simbol. Udah nggak ada yang kegocek nih. Ada yang jawab interaksionisme simbolik nggak? Jujur deh. Ada nggak yang jawabnya interaksionisme simbolik? Nggak ada. Jawabannya simbol. Benar ya? Jawabannya adalah simbol. Simbol adalah apa tadi? Apa tadi artinya? Tadi artinya simbol adalah segala sesuatu yang maknanya diberikan padanya oleh penggunanya. Nah, ini yang namanya simbol. Jadi simbol itu bisa segala sesuatu, dari hewan, dari warna, dari syarat tangan, ini jos misalnya, atau oke lah, gitu. Bisa semua hal. Dan maknanya tergantung dari pemakainya atau penggunanya. Itu yang namanya simbol. Kalau teorinya namanya adalah interaksionisme. Apa itu? Interaksionisme simbolik. Susah ya bacanya. Interaksionisme simbolik, betul. Itu teorinya. Tokohnya siapa? Tokoh dari interaksionisme simbolik siapa sih? Ada yang ingat? Ada nggak? Kalau udah ngomongin nama tokoh nih. Ada yang ingat? Ki Hamid. Just.
Herbert Mead. Betul. Jos Herbert Mead. Ini adalah tokoh interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik mengatakan bahwa interaksi sosial terjadi menggunakan simbol atau tanda. Jadi ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, kita selalu memakai simbol atau tanda. Ketika antar orang-orang yang berinteraksi bisa memahami simbol dengan arti yang sama, maka interaksinya akan berjalan dengan efektif. Tapi kalau kita memahami simbolnya dengan makna yang berbeda, maka nanti bisa mispersepsi. Kayak gitu. Ketika misalnya kita jalan-jalan ke India, kemudian kita mau makan beef burger. Di India ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Dengan latar belakang mereka yang masyarakat Hindu, kemudian mereka mensucikan, mensakralkan sapi, maka beef burger itu nggak ada. Jadi ketika teman-teman jalan-jalan ke India, ya pesannya jangan beef burger, pesannya chicken burger. Karena di sana sapi itu hewan yang sakral, hewan yang suci, tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Yang lain, contoh simbol yang lain, apalagi kira-kira selain Gajah. Gajah, gajah kenapa? Gajah kenapa nih? Arahnya kemana? Gajahnya kenapa? Ayo, siapa tadi? Wah, nggak tanggung jawab nih. Gajah Thailand, Kak. Kalau di Thailand emang gimana gajahnya? Gajah putih. Nah, Di apa namanya? Di kayak di apa ya? Di hewan bagus gitu. oh, kalau misalnya di wilayah lain? Kan diagungkan. Oh, diagungkan Kak, kalau di Thailand. Kalau misalnya di wilayah lain? Tapi kan kita lihat kayaknya tidak ada larangan misalnya kayak gajah dinaiki gitu masih boleh kan? Kemudian yang membedakan perilaku kita terhadap gajah apa? Dibandingkan dengan masyarakat yang lain kayak gitu. Banyak banget nih. Kalau kayak sapi ini kan karena dia disakralkan tidak boleh disembelih, itu kan sangat berbeda perilakunya dengan masyarakat yang lain. Kalau gajah masih bisa dinaiki kan ya? Jadi tidak terlalu kelihatan banget bedanya. Tadi ada yang nanya nih, meaning. Meaning itu artinya makna. Meaning itu makna. Makna. Yang diperoleh dari proses interpretasi. Atau proses penafsiran. Ya kayak sapi ini tadi, kalau sapi di Hindu itu artinya atau meaningnya dia sakral. Kalau sapi di umat Islam dia sebagai hewan kurban. Gitu. Lagi, warna hitam misalnya, warna hitam. Warna hitam itu kalau apa nih? Di iklan shampoo, nah warna hitam itu kesannya misterius, keren, meaningnya cool. Kalau untuk hal yang lain, warna hitam artinya apa lagi? Kematian. Kematian. Oh iya, duka, benar. Duka, kematian. Nah, jadi artinya berbeda, meaningnya berbeda. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu tergantung dari pemaknaan kita terhadap simbol. Ini adalah interaksionisme simbolik menurut Jos Herbert Mead. Ada yang mau ditanyakan lagi misalnya yang lain? Kalau legenda Phoenix diagungkan itu masuk simbolik nggak, Kak? Interpretasi udah kejawab ya? Ini udah kejawab. Burung Phoenix itu yang beneran kayak apa sih? Beneran ada nggak sih?
Burung phoenix itu beneran ada nggak? Yang bisa jawab nggak? Kan kita pikir kalau burung phoenix itu semacam kayak hewan fiksi, iya nggak sih? Atau beneran ada? Iya Kak, kayak naga gitu. Iya, fiksi kan Yang berarti. ada di film Maleficent sama Mulan itu kan ya? Iya kayaknya. Belum nonton. Tukang nonton film nih ketahuan. Tahunya Kak Dipta, hewan phoenix, terus kayak naga, itu tuh hewan-hewan fiksi. Gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang fiksi kan susah. Kalau mau menyikapinya kayak mana? Kan ada yang percaya sama nggak percaya. Itu sebenarnya juga termasuk simbol nanti. Tergantung bagaimana kemudian pemakainya, menggunakannya. Kalau ngomongin phoenix sama orang yang nggak ngerti itu hewan fiksi ya nggak nyambung nantinya. Interpretasi penafsiran, iya. Penafsiran, pemaknaan atau penerjemahan. Penerjemahan. Proses kita untuk memaknai simbol itu disebut sebagai interpretasi. Tuh. Banteng nih, kalau udah ngomongin banteng arahnya pasti jangan bawa-bawa ke politik deh. PDI. DI. Tuh kan, tuh kan. Udah deh, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jangan bawa-bawa ke politik nih. Tentang interaksi simbolik. Jadi bisa semua hal ya, bisa hewan, bisa warna, bisa benda-benda yang lain juga. Bisa isyarat tangan tadi, seperti Kak Dita bilang, ini oke, itu juga bisa. Definisi situasi. Masih muat gak nih? Definisi situasi adalah teori yang berbeda dengan interaksionisme simbolik. Oke, definisi situasi. Ini teori yang berbeda. Definisi situasi dari William E. Thomas. Kalau definisi situasi memahaminya begini. Ketika sesuatu enaknya apa nih? Ketika sesuatu kita anggap nyata, maka konsekuensinya nyata. Ketika suatu rangsangan, suatu pengaruh atau suatu dorongan kita lihat sebagai hal yang nyata, maka konsekuensinya nyata. Itu definisi situasi. Bagaimana kita mengartikan suatu situasi atau kondisi tertentu. Misalnya nih, kalau teman-teman tahu bikini ya, tahu bikini, tahu kan? Yang namanya bikini. Kalau misalnya teman-teman lihat orang pakai bikini di kolam renang, itu wajar atau tidak? Wajar, Kak. Wajar. Berarti nggak akan ada orang yang negur dong. Karena melihat situasinya di kolam renang, orang pakai bikini, wajar. Nggak akan ada orang yang negur. Tapi kalau datang ke resepsi pernikahan misalnya, kok pakainya bikini? Kira-kira nanti responnya akan kayak mana? Diusir, Kak, diusir. Marahin, Kak. Gitu, karena situasinya yang kemudian berbeda. Jadi bagaimana kita mengartikan situasi tertentu dengan cara kita bersikap, itu yang disebut sebagai definisi situasi. Kalau dalam situasi di kolam renang, kita mengartikan bikini sebagai hal yang wajar. Tetapi kalau situasinya di resepsi dan seseorang pakai bikini, maka itu akan dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Maka bisa ditegur, diusir bahkan. Kayak gitu. Itulah bagaimana kita mendefinisikan atau mengartikan situasi. Itu maksudnya. Maka bisa ditangkap. Maksudnya kayak gitu. Kemarin ada tuh yang datang ke resepsi pakainya jeans bolong-bolong. Itu kayaknya juga nggak wajar deh. Kurang menghargai orang yang bikin acara. Jadi bagaimana kita bersikap sesuai dengan situasi. Itu adalah yang dimaksud dengan definisi situasi. Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah dibongkar semua nih. Ada yang masih mau ditanyakan? Aman ya? Jadi jelas ini jawabannya simbol. Teman-teman nggak ada yang kegocek? Oke deh, keren-keren.
Kita ke soal nomor 3 ya. Setiap sekolah memiliki lambang berbeda yang mencerminkan nilai dan prinsip dasar yang ditanamkan pada para siswanya. Sekolah sebagai wujud lembaga pendidikan memiliki fungsi manifest antara lain menanamkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, mengurangi pengendalian orang tua, mempersiapkan anggota untuk mencari nafkah, mempertahankan sistem kelas sosial atau memenuhi kebutuhan kasih sayang. Yang A. Fungsi manifestnya lembaga pendidikan. C. Ya, kita gue cek nih. Ada yang C, ada yang A. Cek dulu deh. C. A, C, A, B. Oh, jawabannya banyak. Andai dulu deh. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Yang ditanyakan adalah fungsi manifest. Apa itu fungsi manifest? Fungsi nyata. Yang nyata. Ada yang jawab A, iya fungsi nyata. Maksudnya kayak gimana fungsi nyata itu? Fungsi yang nyata. Fungsi yang diharapkan. Fungsi yang terlihat. Jadi ketika ada lembaga ini, fungsi yang sebenar-benarnya yang diharapkan itu disebut sebagai fungsi manifest. Kalau gampangnya sih teman-teman sekolah buat apa sih? Nah, itu adalah fungsi manifest. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang termasuk fungsi manifest. Fungsi yang diharapkan dari sebuah lembaga pendidikan A. Lebih banyak ke A nih. C. C. Masih ada 2 jawaban. Kita cek satu persatu deh kalau kayak gitu. Kita cek satu persatu. Teman-teman, yang namanya lembaga pendidikan, wujudnya sekolah. Contohnya sekolah. Yang pertama, teman-teman sekolah buat apa? Buat Belajar. dapat ijazah. Dapat ilmu. Dapat ilmu, benar. Jadi fungsi manifest pendidikan yang pertama adalah transmisi ilmu pengetahuan. Transmisikan ilmu pengetahuan dan wawasan. Itu yang pertama. Teman-teman sekolah ya buat dapat ilmu. Oh. Yang kedua, teman-teman sekolah juga buat apa nih? Selain mentransmisikan ilmu pengetahuan. Masa depan. Untuk mempersiapkan masa depan. Nah, yang dimaksud masa depan itu Mencari nafkah. realnya adalah mencari nafkah. Betul. Mempersiapkan untuk mencari nafkah. Mencari cuan. Aduh, C jawabannya. Itu real banget memang. Untuk mencari cuan. Mempersiapkan untuk mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, selain transmisi ilmu pengetahuan, selain mempersiapkan untuk cari nafkah, sekolah juga digunakan untuk mengembangkan bakat. Teman-teman yang ikut ekskul di sekolahnya, ada yang public speaking mungkin, ada yang tari-tari seni, dan yang lainnya, itu kan untuk mengembangkan bakat. Ada lagi? Ada lagi? Anteng. Melestarikan budaya. Di sekolah ada muatan lokal, salah satunya untuk melestarikan budaya. Dan menanamkan keterampilan berdemokrasi. Menanamkan keterampilan dalam partisipasi demokrasi. Kalau di sekolah teman-teman itu kan berusaha belajar. Belajar untuk menghargai pendapatnya orang lain, belajar berorganisasi. Mungkin nanti ada semacam pemilos, pemilihan ketua OSIS, kayak gitu. Itu adalah untuk menanamkan keterampilan demokrasi. Suaranya Kak Dita, jelas nggak? Di sini kayaknya hujan deh, terus banget. Jelas, Kak. Jelas. Terganggu sama suara hujan nggak sih? Enggak kedengeran hujan.
Aman ya? Enggak. Berarti memang headphone-nya friend. Hujan, Kak. Ya, hujan memang. Nah, ini adalah fungsi manifest pendidikan. Kembali ke sini. Yang mana berarti yang sesuai? C. Ya, C. Yang C ya. Kalau yang A, kenapa banyak yang jawab ini sih? Menanamkan nilai dan norma itu adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi adalah fungsi manifestnya keluarga. Nah, bukan edukasi, tapi sosialisasi. Proses untuk mengajarkan, menanamkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Disebut fungsi sosialisasi. Adanya di keluarga. Kalau mengurangi pengendalian orang tua, Fungsi paten. laten. Latennya dari pendidikan. Mencari nafkah itu manifest. Kalau mengurangi pengendalian orang tua itu latennya, pendidikan. Mempertahankan sistem kelas sosial, ini juga latennya pendidikan. Kalau yang E, memenuhi kebutuhan kasih sayang. Nyari kasih sayang gimana nih? Keluarga. Di keluarga. Fungsi Laten itu afeksi ya. apa? Oke. Tadi ya, afeksi ini di manifestnya keluarga. Laten itu kebalikannya manifest. Kalau tadi manifest yang diharapkan, kalau laten itu berarti fungsi yang tidak diharapkan. Seringkali juga tidak disadari, tidak kelihatan. Tidak selalu negatif, tetapi ini bukan fungsi yang sesungguhnya diharapkan dari sebuah lembaga sosial. Kalau ya, kayak ini nih, misalnya nih, kalau sekolah, kemudian di sekolah teman-teman mau jadi anak baik, mau jadi anak yang bandel, mau nakal, mau rajin, itu kan orang tua tidak terlalu tahu sebenarnya. Karena ternyata pendidikan punya fungsi laten mengurangi pengendalian orang tua. Kalau mempertahankan sistem kelas sosial, misalnya kalau di sekolah teman-teman bergaulnya sama orang yang selevel, yang kaya sama orang kaya, yang menengah sama orang menengah, kayak gitu. Itu namanya sistem kelas sosial. Oh iya. Ya, yang D tentang mempertahankan sistem kelas sosial udah jelas ya. Contohnya itu. Ini kalau ngomongnya pakai chat, aku banyak ketinggalan nih. Ini tentang lembaga sosial, betul, thank you. Materinya adalah lembaga sosial. Tadi dari atas dia diurutin, bukan kalau nanti teman-teman mau belajar lagi. Emil Durkheim ini adalah materinya bab kelompok sosial. Nanti cari aja. Kelompok sos. Atau ini ada irisannya dengan sosiologi sebagai ilmu di bab pertama. Yang soal nomor 1. Yang soal nomor 2, ini adalah irisan juga, tapi bisa ditemukan di bab interaksi. Atau di bukunya Detik kayaknya masih interaksi sosial kok ditanya. Kalau bukan interaksi sosial, individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, babnya itu. Dan yang ketiga ini adalah bab lembaga sosial. Jadi nanti kalau teman-teman masih belajar lagi mendalami ini, cari di bab ini. Oke? Clear ya? Soal nomor 3 clear. Kita lanjut. Soal nomor 4. Ini adalah materi kelompok sosial juga. Bisa dicari di situ. Keluarga, teman, keluarga, tetangga, dan teman kos merupakan contoh dari kesatuan sosial yang menurut Ferdinand Tönnies memenuhi sejumlah ciri sebagai berikut. Yang A terbentuk berdasarkan perjanjian, yang B hubungan antar anggotanya impersonal, C hubungan dalam kelompok informal, yang D ikatan lahiriah yang berlangsung sementara, atau E inklusif sehingga lebih terbuka untuk semua orang. Yang Mana? C.
Yang C. Udah ada yang jawab C. Ada yang lain mungkin. Kita cek deh. C. Kan tadi bilang cantik, ya ampun. Tidak fokus. Dan C. Ada D, ada B. Oh my God. B aja biar beda. Ada B, ada D. Oke. Bentar, tadi ada yang nanya nomor 2. Kita kembali ke nomor 2. Nomor 2 jawabannya B, simbol. Nah, teman-teman yang tadi mungkin masuknya ketinggalan, jawabannya simbol ya untuk nomor 2. Ya, kita balik ke nomor 4. Kelompok sosial. Yang ditanyakan adalah teorinya Ferdinand Tönnies. Ini juga selalu keluar tiap tahun. Teorinya Ferdinand Tönnies. Tönnies membagi kelompok sosial menjadi Gemeinschaft. Atau istilah lainnya apa? Paguyuban. Paguyuban, betul. Paguyuban. Satu lagi disebut Gesellschaft. Atau istilah lainnya Patembayan. Ya, pintar. Patembayan, betul. Ada Gesellschaft dan Gemeinschaft. Kira-kira keluarga, tetangga, teman kos itu masuknya Gemeinschaft atau Gesellschaft? Gemeinschaft. Benar, maksudnya Gemeinschaft. Ada keluarga, tetangga, teman kos. Kemudian kita cek satu persatu, cirinya apa saja nih kalau Gemeinschaft? Cek satu-satu, cirinya apa aja? Nol. Adanya ikatan darah. Ikatan darah? Selalu ikatan darah? Samaan Tidak. tempat tinggal. Persamaan kepentingan? Kepentingan nanti Gesellschaft. Samaan tempat tinggal. Kerabatan. Darah. Kerabatan. Batin. Ikatan batiniah yang kekal, yang murni, yang alamiah. Ikatan batiniah itu artinya kita bawa perasaan, gampangnya segitu. Ada ikatan batin. Yang kedua, hubungannya bersifat bagaimana? Informal. Formal, intim, personal, semua istilah dituliskan. Akrab, dekat. Nah, hubungannya sifatnya kayak gitu. Kemudian, inklusif atau eksklusif? Eksklusif. Eksklusif. Yes. Kenapa eksklusif? Karena sifatnya lebih tertutup atau terbatas. Hanya untuk orang-orang tertentu saja. Maka disebut eksklusif. Yang namanya Gemeinschaft nanti dibagi jadi 3. Ada Gemeinschaft by blood, berarti karena kesamaan ikatan darah atau keturunan. Contohnya keluarga, kerabat, maksudnya di sini. Keluarga. Ada juga Gemeinschaft of place. Ini berarti karena kesamaan tempat. Bisa tempat tinggal, satu RT, satu kelurahan. Nah, dan Gemeinschaft of mind atau kesamaan pemikiran atau ideologi. Contohnya apa? Sekte. Paguyuban seni. Politik, paguyuban seni. Pengajian. Kajian. Ada yang ketinggalan. Nanti ya. Kalau arisan tuh Kak, Arisan apa dulu nih? nggak tahu Kak. Arisan emak-emak Arisan kompleks. ibu-ibu. Nanti masuknya ke Gelian. Gemeinschaft of place. Gitu. Karena Komunitas, kompleks. Kak. Kompleks. Komunitas Kalau apa? komunitas apa dulu? komunitas membuat batik. Nah iya Kak. Kebanyakan kalau zaman sekarang, kalau hubungannya dengan budaya dan seni, masih dimasukkan ke Gemeinschaft yang of mind. Tetapi kalau kemudian untuk kepentingan yang lain, itu kebanyakan masuknya ke Gesellschaft. Karena
Kalau sudah jadi kepentingan yang sifatnya formal, kata kuncinya di sini. Kalau sudah jadi bentuk yang lebih formal, itu akan jadi Gesellschaft. Maka kayak partai politik kan itu Gesellschaft. Ada lagi. Sanggar seni. Itu juga kebanyakan kalau seni dan budaya masih dimasukkan ke MAI. Clear tentang ini? Berarti jawabannya yang mana? Sepakat ya tadi ya? Yang C. Kebanyakan jawabnya C. Informal. Betul. Di bab kelompok sosial. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang kelompok? Aman, Kak. Aman. Oke deh. Tadi ada yang ketinggalan. Kita manjat lagi. Bapak ya. Nah, ini yang ketinggalan ya. Soal nomor 1 jawabannya D. Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Boleh. Biar nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nomor 1 ini. Nomor 2. Jawabannya B. Simbol. Silahkan di screenshot dulu. Nanti kalau misalnya agak nggak jelas. Coba Kak, tadi nomor 1 Kak. Boleh di-screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Oke, nomor 2. 1, 2, 3. Sudah? Jawabannya B ya. Nah, ini maksudnya yang definisi situasi ini beda ya. Nanti biar enggak bingung. Karena dikasih warnanya udah beda. Itu beda nanti. Ya. Bukan dalam pembahasan yang interaksionisme simbolik. Kalau ini yang dibahas interaksionisme simbolik ini yang panjang. Nomor 3 udah nggak masalah. Lembaga sosial. Jawabannya C. Ini untuk teman-teman yang ketinggalan. Dan nomor 4. Jawabannya C juga. Hubungannya bersifat informal. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ingat, ini juga keluar tiap tahun. Kak, layarnya mau ngasih... udah berubah deh. Gimana? Berubah nggak sih? Udah, Kak. Oh iya, oke deh. Saya pikir kalau sinyalnya di sini terus nge-lag karena hujannya deres banget. Aman ya? Ini silakan dipelajari lebih lanjut juga, oke? Terutama tentang pendapatnya Ferdinand Tonis. Kalau tahun kemarin sih sempat keluar pendapatnya Tonis, kemudian sempat keluar pendapatnya W.G. Sumner juga tentang kelompok sosial dari W.G. Sumner. Kalau Sumner itu membaginya in group sama out group. Ini tahun kemarin keluar soalnya. Nanti dibaca-baca lagi di bab kelompok sosial. Teman-teman yang udah punya bukunya The King nanti ditandai. Oke. Clear ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini di bab sosialisasi. Bab sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Seorang mahasiswa berprestasi terpilih sebagai presiden BEM yang baru di Universitas Cerdik Pandai. Ia mempersiapkan rencana program kerja untuk periode baru serta minta saran dari presiden BEM sebelumnya demi menjalankan jabatan dengan baik. Mahasiswa berprestasi tersebut menjalani bentuk sosialisasi, ada antisipatoris, partisipatoris, primer, otoriter, atau represif. Cari dulu. Mana jawabannya? A, B, 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 E. Banyak kan jawab B, 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 B. Banyakan A atau B, B lebih banyak. E ada yang jawab E. Represif dari mananya? B, 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 B. Kenapa teman-teman jawabnya B? Tanyain mau. Kenapa teman-teman jawabnya bisa B? Mana kata kunci yang mengarah ke jawaban B? Ada yang bisa menyampaikan? Minta saran. Karena komunikasinya 2 arah. Komunikasinya 2 arah?
Gimana yang bilang komunikasi dua arah? Kita nyari. Ikut sertakan anggota lama. Oh, di sini misalnya minta saran ini maksudnya. Minta saran dari Presiden BEM sebelumnya. Berarti itu dianggap sebagai bentuk komunikasinya dua arah. Oke. Mahasiswa berprestasi ini terpilih sebagai Presiden BEM yang baru. Oke, Presiden BEM yang baru. Berarti dia mendapatkan satu status yang baru. Ketika seseorang mendapatkan status yang baru, kemudian belajar mempersiapkan diri untuk mengemban status baru itu, maka dia sedang mengalami sosialisasi antisipatoris. Yang jawab A yang lebih benar, jawabannya antisipatoris. Antisipatoris. Ini termasuk bagian dari sosialisasi sekunder sebenarnya. Sosialisasi sekunder maksudnya. Yo, yang berapa orang nih yang jawabnya benar nih? Antisipatoris, bukan mengarah ke partisipatoris, berbeda. Kita cek dulu. Sosialisasi antisipatoris dilakukan untuk mempersiapkan diri untuk status yang baru. Nah, saya teman-teman nanti sudah keterima nih di perguruan tinggi yang diimpi-impikan. Sudah keterima sebagai mahasiswa baru. Amin. 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 Nah, kemudian teman-teman berusaha mempersiapkan diri. Misalnya cari kos, kemudian nyari teman, siapa yang masuk satu kelas nanti kira-kira, yang masuk di jurusan yang sama. Mempersiapkan hal-hal yang nanti akan menunjang status barunya teman-teman sebagai mahasiswa, itulah yang disebut sebagai sosialisasi antisipatoris. Ini teori dari Robert Merton. Tentang sosialisasi antisipatoris. Kalau partisipatoris, di sini tidak ada kata kunci yang mengarah ke sana sebenarnya. Makanya tidak bisa dijawab dengan partisipatoris. Meminta saran pun, kalau nanti arahnya minta saran dari orang yang lebih tinggi, itu nanti masuknya otoriter. Jadi beda-beda. Presiden BEM baru dan Presiden BEM yang lama itu dianggap satu level, nanti masuknya equaliter. Kan beda-beda semua. Nah, di sini yang jadi kata kuncinya, demi menjalankan jabatan. Karena dia mendapatkan status baru, Presiden BEM baru itu, dan demi menjalankan jabatan nanti. Kata kuncinya di situ. Nah, itu Presiden BEM baru, Presiden baru, Bupati baru, Kepala Sekolah baru, atau tadi mahasiswa baru. Itu semua termasuk sosialisasi antisipator. Naik pangkat termasuk. Naik pangkat juga termasuk. Nah, kita bahas satu persatu ya. Antisipatoris, naik pangkat juga masuknya di sini. Partisipatoris itu pasangannya sama represif. Ini berdasarkan polanya. Pola sosialisasi ada partisipatoris sama represif. Kalau partisipatoris berarti anak atau individu itu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Tadi sudah ada yang mengatakan bahwa komunikasinya dua arah. Ada hukuman dan imbalan, tapi sifatnya simbolis. Memang biasanya contohnya di dalam keluarga. Jadi kalau anak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, itu berarti mengarahnya ke partisipatoris. Karena kalau represif itu sebaliknya. Represif itu menekankan pemberian hukuman. Lebih menekankan pemberian hukuman. Komunikasinya satu arah aja. Dari orang tua ke anak. Anaknya tidak boleh berpendapat. Hukuman dan imbalan
sifatnya material. Material. Diberikan makanan, diberikan mainan. Belum tentu anaknya suka. Karena kan komunikasinya satu arah. Orang tuanya merasa lebih tahu. Dia nggak pernah nanya keinginan anaknya apa. Itu represi. Imbalan dan hukuman. Oh, imbalan dan imbalan sih aku nulisnya. Imbalan dan hukuman ya. Thank you. Imbalan dan hukuman. Jadi kadang-kadang apa yang dipikir dengan apa yang ditulis berbeda. Itu sosialisasi partisipatoris dan represi. Kalau primer sama sekunder udah jelas ya. Primer itu di keluarga, sosialisasi yang pertama. Kalau sekunder itu sosialisasi lanjutan. Nah, kalau otoriter itu pasangannya dengan equaliter. Equaliter berarti dilakukannya dengan pihak-pihak yang sederajat. Kalau otoriter itu dilakukan dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah. Lebih rendah. Disebut sosialisasi otoriter. Dari senior ke junior itu disebutnya otoriter. Ada lagi yang belum terjawab mungkin. Pokoknya teman-teman ingat, kata kuncinya, kalau seseorang mendapat jabatan baru, naik pangkat, status baru, itu pasti mengarah ke sosialisasi antisipatoris. Antisipatoris. Kata kuncinya memang status baru, jabatan baru, peran baru, itu antisipatoris. Kalau dalam keluarga, anak dilibatkan, berarti nanti mengarahnya ke partisipatoris. Kalau anak tidak dilibatkan, itu represi. Kalau kemudian yang dicantumkan di soal adalah posisi pihak-pihaknya setara atau tinggi rendah, berarti nanti mengarahnya ke equaliter atau otoriter. Gitu. Jadi harus benar-benar dicek satu-satu nih. Yang mau ditanyain apanya sih? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada tulisan Kanita yang mungkin enggak kebaca? Iya. Aman ya? Udah jelas berarti jawabannya A, sosialisasi antisipatoris. Oke. Kita lanjut. Jawabannya A sudah clear, nggak masalah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini materi apa kira-kira? Bab apakah ini? Perubahan sosial. Betul, perubahan sosial. Perubahan sosial. Masyarakat suku Baduy Dalam hidup terpisah dari masyarakat luar. Kehidupan mereka masih sangat mempertahankan tradisi dan budaya, serta menolak menggunakan listrik dan kendaraan bermotor. Faktor penghambat perubahan sosial yang dialami masyarakat suku Baduy Dalam adalah yang ditanyain faktor penghambat. Faktor penghambat. Atau B sih? Penghambat. Yang E. Ada yang D. Banyak. D, dodol. Oh, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Pilihnya satu aja ya, D atau E. Cuma dua itu. Logo DE. E ya? E atau D nih? Kenapa sekarang 50-50? D. Kalau yang jawab D, mana kata kunci yang mengarah ke jawaban D? Mempertahankan tradisi dan budaya serta menolak menggunakan
Mempertahankan tradisi budaya. Itu termasuk sistem stratifikasi tertutup? Kalau yang jawab tidak ya. Kalau yang jawab E, kata kuncinya yang mana? Terpisah dari masyarakat luar. Hidup terpisah dari masyarakat luar. Betul, jawabannya yang E. Suku Baduy dalam hidup terpisah dari masyarakat luar. Kata kuncinya di situ. Kalau kehidupan mereka masih sangat mempertahankan tradisi, berarti itu mengarah ke tradisional, konservatif. Menolak menggunakan listrik dan kendaraan bermotor, itu berarti ada prasangka terhadap hal baru. Jadi semuanya bisa sebenarnya. Tapi yang sesuai dengan pilihan jawaban adalah yang E. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ingat-ingat satu persatu. Faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama. Di situ ada kurang hubungan Dengan masyarakat luar. dengan masyarakat luar. Yang kedua. Ada nih, perkembangan ilmu yang terlambat. Lagi, sistem stratifikasi tertutup. Apa itu sistem stratifikasi tertutup? Apa itu? Sistem stratifikasi tertutup. Nggak bisa pindah-pindah. Yang nggak bisa pindah apanya? Status sosial. Status sosial. Lapisan sosialnya tidak bisa berpindah. Lapisan sosialnya yang tidak bisa berpindah. Jadi kalau digambarkan masyarakatnya kayak gini, nah lapisan sosialnya itu garis batasnya kaku. Maka statusnya bisa berubah. Statusnya bisa berubah. Tetapi hanya dalam lapisan sosial yang sama. Kayak gini. Jadi hanya di lapisan sosial yang sama. Tidak bisa naik atau turun. Jadi statusnya bisa berubah, tapi lapisan sosialnya enggak. Dia akan ada di lapisan itu dari lahir sampai meninggalnya ada di situ. Menikah dengan orang dari lapisan lain pun enggak bisa. Itulah yang disebut sistem stratifikasi tertutup. Contohnya ada di masyarakat kasta. Kalau lahirnya Sudra, ya sampai meninggal pun Sudra. Kalau lahirnya kesatria, ya sampai meninggal juga kesatria. Tapi kalau pekerjaannya mungkin bisa berubah. Dari petani jadi pedagang, dari kuli bangunan jadi tukang becak, itu boleh. Oke, itu sistem stratifikasi yang tertutup. Iya, kastanya tidak bisa berubah, lapisan sosialnya tidak bisa berubah. Mobilitasnya hanya bisa yang horizontal, tidak bisa vertikal. Apalagi? Sikap yang tradisional dan konservatif. Ada lagi vested interest. Apa artinya vested interest? Apa artinya? Vested interest. Vested interest. Baik. Ada yang tahu? Adanya kepentingan yang tertanam yang kuat. Kepentingan yang tertanam kuat. Kepentingan di sini bisa kepentingan tradisi, bisa kepentingan pribadi. Itu yang disebut sebagai vested interest. Kepentingan yang tertanam kuat. Pak Harto 32 tahun jadi presiden, ternyata punya vested interest. Ternyata korupsi. Itu karena vested interest. Ada lagi? Prasangka terhadap hal baru. Orang menolak internet. Soalnya internetnya pasti buat game doang. Buat hal yang jelek-jelek. Itu kan prasangka terhadap hal baru. Ada lagi? Ada lagi. Banyak loh. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi, betul. Hambatan dalam ideologi. Itu juga termasuk faktor penghambat. Kalau udah ngomong ideologi kan pasti susah. Ada lagi? Sikap pasrah.
orang-orang yang sikapnya pasrah, apatis, ya udah mau dapat apa ya udah. Kalau satu masyarakat isinya orang-orang yang kayak gitu, kaum rebahan semua, ya masyarakatnya nggak akan berubah kemana-mana. Ini adalah faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Nanti kalau teman-teman ketemu kasus soal yang seperti ini, harus dicek benar-benar di soalnya, mana yang mengarah ke jawabannya. Harus yang ada di sini, harus yang tertera di soalnya. Jangan berpikir kemana-mana yang lain. Karena di sini tidak mengatakan tentang stratifikasi yang tertutup, berarti jawabannya bukan ke situ. Kalau di sini misalnya ada nih, misalnya ada bahwa seseorang terbatas dalam mengubah status sosialnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu baru mengarah ke stratifikasi yang tertutup. Ada kata-kata yang itu. Ini kan enggak ada. Mempertahankan tradisi budaya, itu tradisional konservatif. Menolak listrik dan kendaraan bermotor, itu tadi apa? Prasangka terhadap baru. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang perubahan sosial? Ini 2018-19 nih keluarnya nih. Tentang faktor penghambat perubahan sosial. Ada yang mau ditanyakan? Aman kok. Aman. Oke deh, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini bab apa? Stratifikasi sosial. Stratifikasi. Betul. Yes. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Silakan teman-teman cari di situ. Dalam masyarakat manapun akan dijumpai adanya sistem pelapisan sosial, di mana orang-orang yang berada di lapisan atas akan lebih dihargai dibandingkan orang-orang di lapisan bawah. Parameter yang digunakan masyarakat dalam menentukan strata sosial antara lain. Parameter yang digunakan, ukuran yang digunakan untuk menentukan lapisan atau kelas sosial. B. Ada jawab yang lain? Kita cek satu persatu deh, yang salah kalau gitu ya. Kekayaan, etnis, pendidikan. Mana yang bukan? Etnis itu bukan. Yang B, kekayaan, pendidikan, keturunan. Ayo, siapa yang nyoret? Siapa yang nyoret? Dihilangin dulu. Lah kok ditambahin? Pakai eraser sayang. Dihilangin dulu. Ayo, bisa tak? Bisa tak? Yang C, etnis, pendidikan, keturunan. Etnis sama, ini juga salah. Yang D, kehormatan, agama, keturunan. Agama. Betul. Yang E, kehormatan, pendidikan, etnis. Ini etnis. Jawabannya B, kekayaan, pendidikan, keturunan. Jadi di semua masyarakat akan selalu ada sistem pelapisan sosial selama ada yang lebih dihargai di masyarakat itu. Nah, ukuran yang dihargai inilah yang berbeda-beda. Di masyarakat modern dengan masyarakat tradisional aja beda. Di masyarakat modern, pendidikan, kekayaan itu lebih dihargai. Kalau di masyarakat tradisional, keturunan itu lebih dihargai. Apa nih? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ini mau tak stop share dulu nih, biar hilang nih. Ya kan, harus di stop share dulu. Terus nanti tak balikin lagi. Stop share dulu ya. Biar nanti hilang. Kemudian baru di share screen lagi. Nah, udah bersih. Sudah glowing lagi. Jawabannya B ya, kekayaan, pendidikan, dan keturunan. Jawabannya B. Stratifikasi artinya apa sih? Lapisan sosial. Lapisan sosial, istilah lainnya. Nah, maksudnya apa itu? Artinya apa itu? Klasifikasi sosial berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Pengelompokan atau penggolongan anggota masyarakat ke dalam
lapisan yang bertingkat betul dalam tingkatan tertentu. Tadi di soal sebelumnya kita sudah sempat gambar kayak kasta, itu termasuk bentuk stratifikasi. Jadi masyarakatnya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Kalau etnis itu maksudnya apa sih? Diferensiasi. Diferensiasi, betul. Kalau diferensiasi kebalikannya stratifikasi ya. Kalau diferensiasi berarti pengelompokan yang sifatnya sederajat. Jadi ya kayak agama, ras, suku itu maksudnya diferensiasi. Oke, ini aman? Cukup mudah? Enak nih kalau soalnya kayak gini nih. Lihat nomor 6. 6. Nah. Soal nomor 6 bab perubahan sosial. Silakan di screenshot dulu. Udah kayak orang jualan di marketplace. Screenshot dulu ya kakak. Oke. Soal nomor 7 sudah clear? Jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini bab apa ya? Integrasi. Ya. Integrasi sosial. Integrasi, betul. Faktor yang mendorong terwujudnya integrasi sosial adalah apa itu? Bab integrasi. Bisa dicari. Kalau tidak jadi bab sendiri berarti dia jadi satu sama konflik. Bisa integrasi sendiri, bisa jadi satu sama konflik. Oke. Teman-teman yang ketinggalan nanti di akhir aja ya. Nanti kebanyakan manjatnya. Ada yang jawab, masyarakat dapat bersatu dalam perbedaan, menunjukkan anggota masyarakat mampu mewujudkan integrasi. Dengan integrasi, masyarakat mampu menghadapi ancaman luar. Faktor yang mendorong. Yang mendorong. Jadi kebanyakan jawabnya apa? C. Faktor yang mendorong. C. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Nggak ada. Betul. Jawabannya adalah yang C. Toleransi terhadap kelompok yang berbeda. Yang ada masalah berarti tentang ini. Apalagi faktor lain yang mendorong terwujudnya integrasi sosial? Selain toleransi terhadap kelompok yang berbeda, apalagi? Tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Maksudnya? Samaan kebudayaan. Budayanya hampir sama. Samaan unsur budaya. Integrasi teman-teman tahu kan ya tadi ya? Integrasi atau istilahnya persatuan, penyatuan. Penyatuan unsur berbeda. Kalau ada unsur-unsur yang sama, nanti akan lebih mudah untuk terjadinya integrasi, toleransi terhadap kelompok yang berbeda. Apalagi terwujudnya integrasi kayaknya. Homogenitas kelompok. Jadi bareng-bareng. Homogenitas kelompok. Oh, itu ini. Kalau itu mah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya. Ada homogenitas kelompok, ada besar kecilnya kelompok. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya. Homogenitas kelompok tapi masuk juga. Itu kan sama dengan kesamaan unsur budaya. Jadi masyarakatnya homogen. Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Dalam Kesamaan visi dan misi. Samaan visi dan misi, samaan tujuan dong. Tadi kan ada. Samaan apa lagi? Adanya musuh bersama. Nah, musuh bersama dari luar. Kita tunggu-tunggu. Jadinya perkawinan campuran. Betul, musuh bersama dari luar. Tuntutan perkembangan zaman. Amalgamasi. Atau perkawinan campuran. Keseimbangan kesepakatan. Apalagi nih? Banyak banget.
adanya konsensus. Konsensus. Apa lagi? Ini ilmunya dari mana? With the king, Kak. Bener kok, sebenarnya banyak kok banyak. Konsensus. Primordial itu apa? Primordial. Nah, tandai dulu. Dan ini apa lagi? Saling menghargai. Jangan lupa. Toleransi, menghargai. Nah, itu pasti mengarahnya ke integrasi. Ya, nggak masalah, berarti yang ini primordial. Apa itu primordial? Kesukuan itu termasuk salah satu bentuk identitas primordial. Yang dimaksud dengan primordial adalah identitas yang melekat sejak lahir. Identitas yang melekat sejak lahir. Itu disebut sebagai primordial. Nanti kalau sudah jadi primordialisme berarti seseorang yang punya paham, memegang paham untuk berpegang pada identitas yang melekat sejak lahir. Ya kayak tadi ada kesukuan misalnya. Kesukuan, keagamaan, apalagi jenis kelamin. Kecenderungannya orang-orang yang memegang ini kemudian mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang identitasnya berbeda. Saya perempuan, saya cuma bergaulnya sesama perempuan aja. Saya mau bergaulnya sama orang yang seagama aja. Itu yang namanya primordial. Jadi perasaan primordial yang kuat itu membuat kita berpegang pada satu kelompok dengan identitas yang sama. Maksudnya gitu. Itu akan menghambat terjadinya integrasi karena dia nggak mau bergaul dengan kelompok yang berbeda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Soal nomor 8, clear ya? Jawabannya C. Toleransi terhadap kelompok yang berbeda. Oke. Soal nomor 9, ini pilihan. Babnya bab apa? Penelitian sosial. Penelitian, betul. Penelitian sosial. Penelitian sosial. Sebuah judul penelitian. Pengaruh pembelajaran daring terhadap ketercapaian kompetensi belajar pada mata pelajaran sosiologi. Dari judul tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuanti atau kuali? Kuanti atau kuali? Lah, jawabannya beda-beda. D, E, C. B. Lah. B, A. Lah, kok semuanya dijawab? Kok nggak ada yang cenderung kemana sih? C, C, A. C, B, C. Nggak tak tandai nih kalau jawabannya beda-beda nih. Apa? Survei. B. A, B, C, D. Kalau yang ditanyakan pendekatan penelitiannya loh ya. Ingat, yang ditanyakan pendekatan penelitian. Kalau pendekatan penelitian itu hanya membagi penelitian jadi 2. Apa aja? Kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sama kuantitatif. Yes. Berarti yang jawab lain berarti udah jelas salah ya? Salah. Jawabannya cuma 2 ini. Antara 2 ini. Kuali atau kuanti. Oke. Kita cek dulu ciri-cirinya. Yang pertama, kalau kualitatif, ciri-cirinya bagaimana? Gunakan kata-kata kuali. Ya, datanya berupa kata-kata. Yang bawah, Kak. MC. Nah, Dari wawancara atau observasi. Betul. Kualitatif betul. Datanya berupa kata bermakna. Kalau kuantitatif itu datanya berupa angka. Ayo, jangan kebalik. Yang pakai kata-kata bermakna atau narasi atau deskripsi itu adalah penelitian kualitatif.
kualitatif. Kalau datanya berupa angka, itu penelitian kuantitatif. Oke? Oke. Yes. Metode pengumpulan datanya pakai apa? Untuk mengumpulkan data dalam penelitian kuali menggunakan pakai metode apa? Observasi. Observasi, wawancara, Interview. observasi dan wawancara. Betul, interview. Kuali loh. Kalau kuanti, metode pengumpulan datanya pakai kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner. Itu kuanti. Analisis datanya pakai apa? Dengan apa? Kalau yang kualitatif itu pakai proses interpretasi. Ayo. Analisis data ini pakai statistik. Coba cek deh di bukunya. Sama nggak sih? Sama. Sama kan? Ya, nggak kebalikan. Siapa lagi ini yang ngecoret? Oke. Ini adalah ciri-ciri penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Bentar, tak stop share dulu ya. Ini dong guys, kalau buat mainan nanti keluar masuk nanti. Oke? Nah, kita cek berarti judulnya pengaruh pembelajaran daring terhadap ketercapaian kompetensi belajar. Ini ada dua variabel, pembelajaran daring. Variabel kedua, ketercapaian kompetensi belajar pada mata pelajaran sosiologi. Kalau ada judul dengan dua variabel seperti ini, kemudian ditanyakan pengaruh variabel A terhadap variabel B, itu menunjukkan bentuk penelitian kuantitatif. Jadi, yang diteliti nanti adalah sejauh mana efektivitas pembelajaran daring terhadap ketercapaian kompetensi belajar. Efektif atau enggak? Tuh. Tercapai atau enggak kompetensi belajarnya nanti? Itu nanti bisa dituliskan dengan data-data angka. Nanti teman-teman akan diteliti pakai angket. Tuh. Jadi jelas ya. Kalau judul penelitiannya ada variabel pertama terhadap variabel kedua kayak gini, itu jelas kuanti. Kalau judul-judul kuali seperti apa? Misalnya fenomena gepeng musiman. Gepeng? Gepeng itu gelandangan pengemis. Gelandangan pengemis musiman waktu Ramadan misalnya. Kalau pas Ramadan itu kan tiba-tiba banyak banget gepeng-gepeng. Orang mau ngasih buka puasa, biasanya di perempatan yang nongkrong cuma 2 orang, tiba-tiba ada 10 orang. Itu disebutnya gepeng musiman. Nah, kalau kualitatif kan lebih menjelaskan data-datanya pakai narasi. Bagaimana kemudian mereka jadi gepeng, alasannya apa, dan yang lain-lain. Jadi tidak diungkapkan dalam angka. Oke, clear tentang ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kita cepetin ya. Waktu kita ternyata tinggal 10 menit. Soal nomor 10, ini adalah bab penyimpangan. Nanti silahkan teman-teman cek di bab penyimpangan sosial dan pengendalian. Tindakan korupsi para pejabat yang dilakukan secara terencana dan terorganisasi sehingga merugikan negara hingga puluhan miliar merupakan proses penyimpangan apa? Sistematik. Yang ditanya proses penyimpangan ya. Sistematik. Situasional. Situasional.
Sistematik. Sistematik. Yang paling mendekati cuma ini sama ini. Kalau Sekunder. bentuk itu sekunder. Kalau yang ditanya bentuknya, nanti jawabannya sekunder. Tapi ini yang ditanya prosesnya. Jawabannya adalah sistematik. Betul. Sistematik. Apa itu penyimpangan sistematik? Terstruktur. Penyimpangan yang terstruktur, terorganisasi. Penyimpangan yang dilakukan dengan perencanaan yang matang. Itu disebut sebagai penyimpangan yang sistematik. Kebalikannya adalah penyimpangan situasional. Kalau penyimpangan situasional itu karena dorongan dari luar. Sehingga memaksa seseorang untuk berperilaku menyimpang. Akhirnya nanti jadi terpaksa melakukan suatu penyimpangan. Anak kecil kelaparan, nggak punya makan, anak jalanan, akhirnya nyopet misalnya. Itu disebut penyimpangan yang situasional. Kalau korupsi kan nggak kepepet. Korupsi mah emang mau. Itu termasuk yang sistematik. Apalagi di sini jelas ditulis terencana, terorganisasi. Karena yang ditanya prosesnya. Kalau yang ditanya bentuknya, nanti jawabannya sekunder. Sekunder itu penyimpangan yang sudah tidak bisa ditoleransi. Kebalikannya primer, karena masih bisa ditoleransi. Sudah dapat hukuman, nanti masuknya ke sekunder. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak ya, clear ya. Yang ngeselin soalnya ya, bukan Kak Dipta ya. Jawabannya sistematik. Nanti dicek lagi, silahkan. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ini materi tentang konflik. Seringkali konflik terjadi akibat perbedaan cara pandang antara generasi tua dan generasi muda. Cara pandang yang berbeda ini tidak jarang memicu perdebatan dan pertikaian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik antara generasi tua dan generasi muda adalah mau lihat nomor 10 tadi ketinggalan. Oke. Nih. Jawabannya sistematik, jawabannya E. Penyimpangan ya, ini penyimpangan ya. Kan tulisnya lagi. Yang dimaksud individual itu apa? Individual itu berarti dilakukan oleh satu orang. Satu orang. Kebalikannya adalah kolektif. Penyimpangan kolektif dilakukan secara berkelompok. Kakak mau tanya yang nomor 10. Ya. Kalau misal ya ada individu yang kena penyakit, punya dorongan buat mencuri gitu kan ikutnya ketimpangan ya, berarti masuknya kemana Kak? Penyakitnya penyakit apa nih maksudnya? Penyakit mental gitu loh yang suka mencuri gitu, padahal barangnya itu nggak berguna. Itu kasusnya mau kemana nih? Primer. Primer, karena biasanya kemudian masih dimaafkan ya, seseorang yang seperti ini ya. Tapi kalau mau dimasukin ke situasional atau sistematik, nggak bisa masuk ke dua ini. Berarti itu primer ya? Iya, nanti mengarahnya kebanyakan itu ke primer. Karena dia dianggap punya gangguan mental yang berbeda, penyakit mental yang berbeda, kayak gitu biasanya masih dimaafin. Oke, makasih. Oke. Kak, kalau pelanggaran kripto itu masuk ke mana? Klipto. Klepto itu apa? Kleptomania. Klepto itu suka ngambil barang kan? Iya ya tadi kan. Iya, dimaafin atau enggak? Enggak. Kalau nanti udah ada hukuman berarti masuknya ke sekunder. Lanjut Kak. Ya, intinya itu ya. Nanti silakan teman-teman baca-baca lagi. Kita biar selesai. Konflik. Tadi apa faktor penyebabnya? Faktor penyebab konflik antara generasi tua dengan generasi muda. Ya, membedakan mungkin antara generasi tua dan generasi muda.
Yang E. Perubahan nilai. Yang di sini ditulisnya perbedaan cara pandang antara generasi tua dan generasi muda. Kenapa bisa ada perbedaan cara pandang? B, D. B sama D. B. Jawabannya adalah yang D. Perubahan nilai yang cepat. Kata kuncinya jelas ya, tua dan muda. Kenapa bisa ada perbedaan cara pandang? Karena ada perubahan nilai. Perubahan yang terjadi sehingga kemudian membuat cara pandang antara orang tua dengan anak-anak muda itu berbeda. Bukan karena masalah kepentingan. Bukan. Karena perubahan antara generasi tua dan generasi muda, jadi cara pandang, cara mikirnya kita itu berbeda. Oh. Oke ya, tentang ini enggak perlu terlalu panjang. Nanti silakan dibaca lagi. Nomor 12, ini adalah bab nilai dan norma. Kitab suci yang memuat perintah dan larangan dari Tuhan jadi sumber pedoman bagi umat agama dalam berpikir, berperasaan, berperilaku. Hal ini menunjukkan norma agama. Sifatnya ini harusnya benar semua nih. Mutlak. Yes, jawabannya jelas. Ini mutlak. Ingat, norma agama itu sifatnya mutlak. Sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Karena sumbernya dari Tuhan. Itu. Oke. Lanjut. Kita ke soal nomor 13. Nah, ini panjang nih nanti. Banyak pekerja di lingkungan startup dewasa ini menghabiskan waktu untuk bekerja dengan dalih sedang dalam upaya mengembangkan bisnis. Tidak jarang mereka menghabiskan waktu hingga 20 jam per hari di kantor. Hingga mereka kehilangan kendali atas hidupnya. Situasi yang dialami pekerja ini disebut apa oleh Karl Marx? Alienasi. Alienasi. Ada yang lain? Ada yang lain? Alienasi. Jawabannya A, E. Jawabannya betul. Jawabannya yang A. Alienasi. Alienasi artinya apa? Alien itu asing. Keterasingan. Keterasingan atau keterpisahan. Jadi kita merasa asing dengan hal-hal tertentu. Keterasingan ini dialami oleh kaum proletar atau kaum pekerja. Karena mereka dieksploitasi oleh borjuis. Buruh-buruh itu dieksploitasi oleh borjuis, mereka kemudian merasa terasing. Terasing terhadap aspek apa saja? Yang pertama, mereka tidak bisa menikmati produk yang dihasilkan. Tidak bisa menikmati produk yang mereka hasilkan sendiri. Buruhnya sepatu Nike misalnya, apa iya mereka bakalan beli? Berapa sih gajinya? Sayang kalau mau buat beli sepatu Nike yang jutaan. Mereka terasing juga dengan proses produksi. Karena mereka taunya ya apa yang mereka kerjain aja. Kalau tim yang tugasnya bikin pola, ya udah taunya bikin pola. Tim yang tugasnya jahit, ya taunya jahit. Yang kedua, mereka terasing terhadap hubungan dengan sesama pekerja. Mereka saling sikut, berusaha untuk mendapatkan upah yang lebih, dan benar-benar waktunya cuma habis buat itu. Tidak untuk sosialisasi, hangout bareng temen, nggak ada. Zaman dulu nggak kayak gitu. Dan yang terakhir, mereka terasing juga terhadap makna hidup mereka. Mereka hidupnya buat kerja, dan mikir, oh besok kerja lagi. Kata kuncinya di kehilangan kendali atas hidupnya. Itu jelas alienasi. Ya, tentang ini nggak masalah ya? Aman. Sepakat ya? Oke. Lanjut 14, tinggal 2 lagi nih. Salah satu contoh pengendalian sosial yang dilakukan dengan menciptakan situasi kompulsi. Ini bab penyimpangan. 12 sama 13 Kak ketinggalan. Nanti ya, di akhir ya. Ke sini dulu ya. Penyimpangan dan pengendalian. Kompulsi. Kompulsi artinya? Paksaan. Paksaan yang bagaimana?
Menenangkan. Paksa gitu kayak mana ya? Situasi yang memaksa, yang diciptakan sedemikian rupa sehingga orang-orang tuh patuh dengan aturannya. Contohnya seperti di perpustakaan atau di rumah sakit. Kalau di perpustakaan nggak boleh berisik, nggak boleh sambil makan. Nah, orang-orang itu kemudian nurut dengan situasi seperti itu. Di RS itu nggak boleh ngefoto, nggak boleh ngerokok. Itu namanya situasi kompulsif. Yang mana berarti? Udah ada jawabannya. Rumah sakit dikondisikan selalu tenang dan bebas asap rokok. Itu disebut situasi kompulsif. Tuh, jawabannya yang E. Terakhir, kependudukan terkait dengan tingkat kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk merupakan faktor pendorong mobilitas sosial. Gejala yang menunjukkan pengaruh perbedaan tingkat kelahiran terhadap tingkat mobilitas sosial. Perbedaan tingkat kelahiran terhadap tingkat mobilitas. Yang mana? Panjang nih. C. C. Rendahnya tingkat kelahiran dalam masyarakat berstatus sosial atas dibandingkan masyarakat berstatus sosial bawah. Betul, jawabannya yang C. Kalau yang B itu salahnya karena kurang kesadaran masyarakat berstatus sosial atas. Ini harusnya masyarakat status sosial bawah. Biasanya yang masih menganggap banyak anak, banyak rezeki, itu kan masyarakat status sosial bawah. Kalau masyarakat status sosial atas, mereka sudah punya kesadaran untuk mengatur jarak kelahiran, mau punya anak berapa. Jadi masyarakat status sosial atas, itu tingkat mobilitasnya lebih tinggi, karena mereka bisa mengatur tingkat kelahiran. Itu arahnya ke sini. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? SS nomor 13. Nomor mana dulu? 12 atau 13? 13. 13 tentang alienasi. Oke, ada lagi? Nomor Ini anomia apaan, Kak? Anomi adalah situasi tanpa norma. Situasi tanpa norma. Jadi norma yang ada sekarang itu sudah hancur, tetapi yang baru belum ada. Makanya tidak ada aturan yang jelas, tidak ada pedoman. Itu anomi. Ada lagi? Marginalisasi, Kak. Marginalisasi itu peminggiran. Jadi kayak transgender dipinggirkan sampai kemudian jadi miskin, nah itu namanya marginalisasi. Oke, sudah? Sudah? Sudah, Kak. Nah, dari awal aja, Kak. Oke deh. Teman-teman baca ini dulu deh. Teman-teman udah baca ya tentang ini ya. Kita ada program untuk gaspol selama 2,5 bulan supaya kita nanti siap menghadapi UTBK. Ada masing-masing paketnya, teman-teman bisa baca nanti. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke WA ini nih. Kalian daftar ya. Saya Itu sama materinya IPA aja atau IPS juga? Sesuai yang teman-teman ambil, ada saintek sama sosum. Kalau nanti ketemu sama Kak Dipta, berarti kita belajarnya sosum. Nanti belajar sosiologi. Gitu. Mumpung harga promo ya, harganya masih segini nih. Bisa dicek sesuai dengan paket-paketnya. Teman-teman kira-kira paling butuh yang mana nih? Paket Super King nih yang paling lengkap. Ini ada keterangannya nih, paket materinya. Kalau paket The Queen itu cuma TKA aja, nggak dapat TPS. Padahal TPS kan nggak ada di sekolah. Jadi sebisa mungkin ambil yang ada TPS-nya ya. TPS kan susah juga. Tuh, silakan nanti dibaca-baca lagi, mana yang paling tepat, silakan teman-teman pilih. Paket Super King yang paling lengkap. Selama 2,5 bulan, nanti kita ketemunya tiap hari. Lewat Zoom. Oke? Ya? Mana tadi yang kelewatan? Nomor 11, Kak. Nih. Nomor 11 jawabannya D, perubahan nilai yang cepat.
12 Kak, 12. Dari awal deh, supaya semuanya ya, kita fair. Dari soal nomor 1. Ya, ke awal aja. Nah, yuk cepat aja ya. Soal nomor 1. Oke, sudah? Recordnya di-share kan, Kak? Iya dong. Udah Kak, udah. Nah, soal nomor 2. Nah, soal nomor 3. Oke. Sudah. 1, 2, 3. Soal nomor 4. 1, 2, 3. Soal nomor 5. Kak, bentar. Yang Lihat mana? Mana? lihat di record aja. Nanti di-record kok. Ya. Gua B ya, Kak. Naik lagi. Nomor 1. Nanti dicek di record aja ya saya ya. Beneran deh. Waktunya udah habis nih. Nah, ya, nanti cek di record. Oke? Nanti recordnya akan dikirim. Untuk bedanya antara yang reguler dengan gaspol, kalau di gaspol kita nanti akan drilling soal. Gitu. Sistemnya nanti kita akan drilling soal. Jadi materi akan ngikuti dengan soal-soalnya. Karena kita maksimalkan untuk pembahasan soal yang paling mendekati dengan soal aslinya UTBK. Gitu. Jadi silahkan manfaatkan. Kalau misalnya dilewatin eman-eman banget. Eman-eman itu apa? Sayang banget kalau dilewatin. Oke. Selama 2,5 bulan itu tiap hari nanti ketemunya lewat Zoom. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti silahkan cek deh di recordnya aja. Karena waktunya sudah habis, sudah molor lebih dari 5 menit. Jadi Kak Dita cukupkan sekian ya. Nanti teman-teman silahkan daftar biar ketemu sama Kak Dita lagi. Kita akan bahas sosiologi lagi. Nanti akan Kak Dita carikan soal-soal yang benar-benar paling mirip sama soal-soal UTBK. Oke? Gitu aja. Kalau ada salah kata dari Kak Dita, salah sikap, Kak Dita minta maaf. Terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih, Kak. Juga. Makasih Kak. Sama.